Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Asrilani, NIM 2123755877, akan mempresentasikan materi akuntansi perbankan tentang akuntansi penyisihan penghapusan aktiva tetap, aktiva sewa guna usaha, dan aktiva tetap. Yang pertama, pengertian aktiva produktif. Aktiva produktif atau aset adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Yang berikut komponen aktiva produktif. Terdapat 5 komponen, yaitu yang pertama kredit, yang kedua surat berharga, yang ketiga penempatan, yang keempat transaksi rekening administratif, yang kelima penyertaan. Yang berikut metode pengakuan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Metode pengakuan penyisihan penghapusan aktiva produktif dapat didasarkan pada metode langsung atau metode cadangan. Penggunaan metode ini didasarkan pada praktik yang lazim di bank bahwa terjadinya kerugian aktiva produktif sering terjadi pada periode berikutnya setelah penempatan aktiva produktif. Yang berikut penentuan penyisihan aktiva produktif yang diklarifikasikan. Untuk menentukan besarnya cadangan dikenal ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan rugi laba, yang kedua pendekatan neraca. Cadangan yang dibentuk dari aktiva produktif ini terdiri dari dua cadangan, yaitu yang pertama cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI dan surat pemerintah utang. Cadangan yang kedua, cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva tetap yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5%, 15%, 50%, 100% dari aktiva produktif. Penilaian agunan dilakukan oleh penilaian independen atau jasa yang dikenal beberapa terminologi, yaitu yang pertama nilai pasar, yang kalkulasi biaya perkiraan, yang ketiga kapitalisasi pendapatan. Yang berikut aktiva sewa guna usaha. Yang pertama, pengertian sewa guna usaha. Sewa guna usaha merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta, pabrik atau alat-alat yang lain selama jangka waktu tertentu. Yang berikut jenis leasing. Terdapat dua jenis leasing. Yang pertama, capital leasing atau financial leasing. Jumlah pembayaran sewa guna selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal. Untuk barang modal golongan pertama minimum 3 tahun, untuk barang modal golongan kedua dan ketiga minimum 7 tahun untuk barang modal bangunan. Sewa guna usaha mengandung persetujuan yang memberikan hak kepada penyewa untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui, atau dengan kata lain penyewa mempunyai hak opsi. Jenis yang kedua, operating leasing. Guna usaha selama masa sewa guna usaha tidak dapat menutup harga perolehan barang modal yang disewa ditambah keuntungan yang diperhitungkan vendor. Tidak memiliki hak opsi bagi lessee sehingga tidak berhak membuat atau memindahkan hak kepada akhir masa sewa guna usaha bagi lessee. Yang berikut akuntansi sewa guna usaha bagi penyewa atau lessee.
Transaksi sewa guna usaha diperlakukan dan dicatat sebagai aktiva tetap dan kewajiban pada awal masa sewa guna usaha sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa atau harga opsi yang harus dibayar oleh penyewa pada akhir masa sewa guna usaha. Aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva tidak produktif sehingga banyak yang perlu dibatasi atau pada umumnya relatif kecil dibandingkan bank aktiva produktif. Yang berikut pengeluaran untuk mempermudah pengeluaran untuk memperoleh manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran kedua yaitu pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh manfaat yang hanya bisa dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Yang berikut perolehan aktiva tetap terdapat 6 perolehan. Yang pertama, perolehan aktiva tetap melalui pembelian. Perolehan yang kedua, perolehan aktiva tetap melalui pertukaran dengan surat berharga. Perolehan yang ketiga yaitu pertukaran aktiva tetap dengan aktiva yang tidak tetap. Yang keempat, pertukaran aktiva tetap dengan aktiva yang sejenis. Yang kelima, perolehan aktiva tetap melalui pembuatan sendiri. Yang keenam, perolehan aktiva tetap dari sumbangan atau hibah atau hadiah. Yang berikut depresiasi aktiva tetap terdapat 3 yaitu pertama, harga perolehan. Harga perolehan adalah jenis uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut hingga siap digunakan. Yang kedua, umur ekonomis. Umur ekonomis adalah taksiran suatu aktiva tetap secara ekonomis yang dapat diberikan manfaat. Yang ketiga, nilai residu. Nilai residu adalah nilai sisa suatu aktiva jika dijual kembali atau ditukarkan ketika aktiva tersebut tidak mampu lagi memberikan manfaat ekonomis. Untuk nilai penyusutan terdapat beberapa metode. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode jam jasa. Yang ketiga, metode jam angka tahun. Sekian hasil presentasi saya dan terima kasih.